sebelum kita masuk ke dalam penafsiran ayat-ayatnya yang bakal kita bahas nanti, nah, perlu kita ketahui dahulu, perlu kita pahami dahulu bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu tidak semuanya turun karena ada suatu peristiwa atau suatu kejadian yang khusus terjadi gitu kan, atau dalam istilah kita asbabun nuzul yang khusus. Nah, khususnya juga pada pembahasan kita kali ini, yakni pada akhir-akhir surat Yasin. Ayat-ayat ini hadir sebagai respon terhadap keadaan masyarakat sosial di Mekah pada saat itu yang dipenuhi keraguan. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan bagian jihad. Nah, jihad di sini itu menjelaskan bukan tentang jihad yang seperti perang, bukan jihad fisik gitu, tapi lebih ke jihad seperti melalui lisan atau hujah, dan juga jihad melawan hawa nafsu gitu. Di sini jihadnya menjelaskan tentang seperti itu dari ayat 55 sampai 83. Hujah atau argumentasi secara logis. Dan jihad ini itu ada di jihad hujah ini ada di ayat 77 sampai 83. Jihad dalam konteks ini itu berupaya sungguh-sungguh untuk menegakkan kebenaran melalui logika. Nah, di sini yang kedua itu juga ada jihad an-nafas terdapat pada ayat 55 sampai 59. Di jihad an-nafas ini dijelaskan pada ayat 55 sampai 59 ini dijelaskan bahwa mereka itu berhasil, mereka yang di dunia itu berhasil berjihad mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya, dan akan mendapatkan ketenangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan penafsirannya surah Yasin dari ayat 55 sampai ayat 68. Di dalam surah Yasin ayat 55 sampai 58 ini menjelaskan tentang kenikmatannya penduduk surga. Nah, di ayat 55 sampai 58 ini yang menjelaskan tentang kenikmatan penduduk surga itu ada poin utamanya. Yang pertama itu kesibukan yang membahagiakan. Jadi penduduk surga itu nanti berada dalam kondisi sibuk yang sangat menikmati seperti bercengkrama atau berpesta, sehingga mereka melupakan segala penderitaan masa lalu. Itu ketika orang yang sudah ada di dalam surga. Nah, yang kedua itu ada kebahagiaan sosial. Mereka tidak sendirian, melainkan mereka itu beristirahat bersama pasangannya gitu. Dan yang ketiga itu ada pemenuhan keinginan. Nah, segala keinginan yang belum tertunaikan ketika di dunia itu nanti akan ditunaikan ketika di akhirat, seperti itu. Nah, yang keempat itu ada puncak nikmat. Nah, di poin keempat ini ya ialah puncak nikmat. Puncak dari segalanya nikmat, yaitu dapat di surga itu nanti kita bakal mendapat ucapan dari Allah, yaitu ucapan salam. Jadi nanti ketika di surga itu kita langsung mendapatkan ucapan salam langsung dari Allahnya gitu, seperti itu. Nah, dijelaskan lagi pada ayat 59 ini itu keadilan bagi para pendosa, seperti itu. Nah, di ayat 59 ini Allah itu memerintahkan bahwa kepada orang-orang kafir, orang-orang yang beriman itu untuk dipisahkan dari orang-orang yang beriman, seperti itu. Di ayat 59 itu dijelaskan seperti itu. Dan ini juga termasuk bentuk pengusiran atau hinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini dari ayat 55 sampai 59 ini bukan gak ada asbab nuzulnya. Ada, tapi bukan yang bersifat konteks menjelaskan sebuah peristiwa ataupun menjawab pertanyaan para sahabat. Tapi ayat ini turun karena sebagai fungsi untuk mengingatkan hari pembalasan gitu, sebagai penegasan tentang kepastian di hari pembalasan, tentang sebuah peringatan dari Allah tentang tipu daya setan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita sebagai umatnya untuk tidak menyembah setan. Dan tipu daya setan itu sudah ada sejak zamannya Nabi Adam. Dan setelah itu saya akan menjelaskan ayat 62 sampai 63, yaitu konsekuensi ketidakpatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Setelah itu saya akan menjelaskan ayat 62 sampai 63, yaitu tentang ketidakpatuhan kepada Allah, konsekuensi ketidakpatuhan kepada Allah. Konsekuensinya itu adalah penyesalan bagi mereka yang membiarkan diri disesatkan oleh setan meski tidak dianugerahi akal untuk berpikir. Ayat ini menjelaskan bahwa neraka jahanam itu nyata. Neraka jahanam itu ada untuk orang yang tidak patuh terhadap perintahnya. Dan neraka jahanam ini itu adalah sebuah balasan bagi orang-orang yang mengingkari atau kufur terhadap perintah ilahi atau perintah Allah Subhanahu wa taala ketika berada di dunia. Nah, pada ayat 65 dan 64 ini menjelaskan tentang kesaksian anggota tubuh ketika nanti di akhirat. Nah, ketika nanti di akhirat itu manusia mulutnya itu akan dikunci, tidak akan bisa berbohong dengan kata-kata. Namun sebagai kejujurannya itu sebagai kesaksiannya itu adalah dengan anggota tubuhnya seperti tangan yang berbicara ataupun kaki ataupun yang lainnya. Dan di sini dijelaskan bahwa tangan akan berbicara dan kaki akan menjadi saksi atas segala perbuatan yang ia buat ketika semasa di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh bagian tubuh manusia termasuk pendengaran, penglihatan, dan kulit itu akan memberikan kesaksian yang jujur ketika nanti di akhirat. Pada ayat 66 sampai 67, Allah itu menegaskan kemahakuasaannya untuk mencabut nikmat fisik pada makhluknya itu kapan saja. Jadi sebagai peringatan, ini tuh sebagai peringatan bagi orang-orang yang mengingkar janjinya, orang yang mengingkar perintahnya. Kadang manusia itu harus dikasih ujian dulu baru dia bisa ingat sama Allah. Di sini Allah tuh bisa saja gitu langsung membutakan mata manusia gitu. Terus bisa saja langsung memberikan kelumpuhan total ketika emang makhluknya itu tuh udah benar-benar mengingkari perkataan Allah, mengingkari peringatannya Allah kayak gitu. Namanya manusia kan ya, kalau manusia tuh kalau belum dikasih cobaan dia nggak bakal ingat sama Allah. Pada ayat 68 ini Allah menjelaskan tentang siklus kehidupan dan kelemahan manusia. Salah satunya proses penuaan. Nah, proses penuaan ini adalah bukti nyata kekuasaan Allah yang seharusnya membuat manusia itu berpikir. Kenapa? Karena ketika kita sudah menua gitu, orang yang udah lanjut usia itu membutuhkan bantuan orang lain. Terus menjadi pikun juga, pelupa ya kan, menjadi lemah fisiknya gitu. Nah, intinya dia akan dibuat seperti bayi. Nah, keadaan fisik manusia yang menurun itu adalah sebagai isyarat bahwa kita itu memerlukan sandaran, dan sandaran yang abadi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan dari ayat tersebut itu ayat ini mengajak untuk menggunakan akal dan masa muda dengan benar gitu. Allah membuktikan kekuasaannya itu bukan hanya lewat ancaman di akhirat, tapi melalui fakta biologis seperti penuaan dan kerentanan fisik masa di dunia gitu. Tujuannya adalah agar manusia tidak sombong dan segera sadar sebelum nikmat yang tersebut itu diambil. Dan ayat selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Jadi bagian saya akan mempresentasikan surat Yasin ayat 69 sampai ke ayat yang terakhir, yakni surat Yasin ayat 83. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan penafsiran surat ayat 69 terlebih dahulu. Nah, pada ayat 69 Allah menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu bukanlah seorang penyair, dan penyair itu tidak layak bagi beliau. Kenapa penegasan ini ada penting gitu? Karena pada zaman itu kaum musyrikin coba menyamakan Al-Quran sebagai produk manusia yang emosional gitu, dan bahkan bohong hanya demi estetika atau keindahan seni sastra mereka. Tapi
Al-Quran itu berbeda gitu. Al-Quran adalah zikir, menyampaikan suatu kebenaran yang mutlak sebagai pengingat, bahkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Pada ayat 70 disebutkan bahwasanya Al-Quran itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang hidup. Maksud hidup di sini menurut Profesor Quraish Shihab bukan hanya hidup secara biologis, tapi juga hidup secara intelektualnya gitu. Terbuka hati dan akalnya. Nah, relevansinya ayat ini yaitu di era yang banjir informasi ini, banyak informasi yang entah benar baiknya, bahkan hoax atau apalah gitu kan ya. Ayat ini mengajak kita supaya kita mempunyai filter agar tidak terjebak dengan opini yang manipulatif. Oke, jadi sekarang selanjutnya kita masuk ke ayat 71 sampai dengan 73. Di sini Al-Quran menggunakan strategi dialektika yang cerdas gitu kan. Ada munasabah ayat di sini dengan ayat sebelumnya, yakni jika mereka kesulitan memahami wahyu yang sebelumnya di ayat sebelumnya ada, maka Allah mengajak kita dengan bukti nyata di depan mata mereka, yakni tentang hewan ternak. Nah, bayangkan hewan-hewan ternak, hewan-hewan yang besar seperti unta, sapi, yang secara fisik itu lebih kuat dari manusia, gitu kan. Tapi mereka bisa tunduk, gitu. Mereka bisa patuh terhadap manusia, gitu. Bahkan mereka mengambil manfaat dari hewan-hewan tersebut, seperti contohnya sebagai tunggangan, sebagai kendaraan, terus sebagai untuk makan minum mereka, bahkan dijadikan pakaian. Itu bukan suatu hal yang kebetulan. Ada konsep penundukan dari Tuhan di sini. Artinya kita itu hanya sebagai pengelola, bukan sebagai pemilik mutlak. Nah, dari situ Al-Quran menyebutkan afala yashkurun. Nah, apakah kita tidak bersyukur dengan suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini, gitu kan? Nah, sekarang kita lanjut di ayat 74. Kita melihat sesuatu yang hal berlawanan dengan logika kita. Di ayat sebelumnya kita diberi kuasa atas hewan-hewan yang kuat. Namun pada saat itu manusia justru malah merendahkan diri dengan menyembah berhala yang tidak punya kuasa atau tidak punya berhala yang tidak berdaya gitu. Mereka berharap bisa ditolong oleh berhala itu, padahal pada dasarnya justru mereka sendiri yang menjaga berhala-berhala tersebut. Nah, relevansinya pada zaman sekarang, berhala itu bukan hanya berbentuk patung, tapi juga jabatan, lalu popularitas gitu. Jadi terkadang kita tuh terlena atau menjaga sesuatu hal-hal yang bahkan tidak bisa membuat ketenangan pada diri kita, seperti itu. Nah, setelah itu kita lihat di ayat 76 yang berbunyi fala yahzunka qauluhum. Nah, janganlah ucapan mereka membuatmu sedih. Nah, ini adalah pesan dari Tuhan untuk menguatkan Nabi Muhammad dari ejekan atau kritik masyarakat kaum kafir pada saat itu. Nah, jadi relevansinya juga kita tuh harus fokus gitu terhadap tujuan kita yang sebenarnya. Jangan terkecoh dengan suatu yang tidak penting gitu. Nah, lanjut kita masuk ke ayat 77 sampai 80. Nah, di bagian ini ada asbabun nuzul. Ada kisah seorang tokoh musyrik
meremukan tulang tua dan bertanya, siapa yang bisa mengembalikan ini lagi, gitu kan, mengembalikan ini kembali. Nah, jawaban Al-Quran di ayat 79 sangat logis. Nah, akan dihidupkan oleh zat yang menciptakannya pertama kali. Secara nalar, mengulangi sesuatu yang sudah pernah ada jauh lebih mudah daripada membuat dari nol, gitu kan. Nah, lalu ada ayat 80 tentang api dari kayu yang hijau. Secara klasik, ini merujuk pada pohon tertentu di Arab. Namun secara sains modern, ini adalah isyarat tentang fotosintesis dan energi fosil. Api saat dibakar. Jika Allah bisa mengeluarkan api yang panas dari kayu yang basah, bukanlah sangat mudah baginya mengembalikan nyawa ke tulang yang kering. Sebagai penutup dari surat Yasin ini, yakni ayat 81 sampai 83, Allah mengajak kita melihat alam semesta, gitu, melihat langit dan bumi yang begitu besarnya, gitu, begitu rumitnya, lebih mudah, bukan kayak itu lebih mudah, gitu kan, dengan hanya sekedar menghidupkan kembali manusia. Nah, selanjutnya di ayat selanjutnya cukup dengan perintah kun fayakun, maka terjadilah, gitu. Di kekuasaan Allah itu tidak hanya terbatas dengan waktu waktu atau bahan baku, gitu. Jadi semuanya ada, kekuasaan Allah itu ada di genggamannya atau malakut, bisa disebut malakut dalam istilahnya. Surat ini ditutup dengan pengingat bahwa kita akan kembali kepadanya, gitu, untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat. Mungkin cukup sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.